Halo everyone, di sini saya akan menjelaskan rancangan tampilan website dashboard digital petani sawit swadaya, di mana website ini dirancang untuk membantu petani sawit swadaya dalam mengakses informasi harga, cuaca, produksi, serta edukasi budidaya secara digital. Nah, yang saya akan jelaskan di sini yaitu bagian header dalam website tersebut, di mana header adalah elemen semantik yang digunakan untuk menandai bagian atas dari sebuah halaman website kita. Di dalam section header terdapat menu navbar, di mana menu navbar tersebut berisi logo dan nama institusi yang kita gunakan. Ada menu navigasi berupa hyperlink, dashboard, harga dan budidaya, grafik dan statistik, serta forum yang dilengkapi dengan icon notifikasi, icon drag mode, dan user pengguna. Untuk memperoleh tampilan navbar seperti ini terdapat beberapa tag HTML, CSS, JavaScript yang digunakan. Berikut tag yang digunakan yaitu pertama saya menggunakan header. Lalu di dalam header terdapat tag nav. Di dalam tag nav terdapat tag div, di mana div adalah wadah kontainer untuk mengelompokkan konten atau elemen lain di dalam sebuah halaman website. Dengan atribut kelas logo, di dalam kontainer tersebut terdapat tag image untuk gambar dan tag p untuk paragraf dan tag spa inline elemen. Gunakan pada navbar yaitu background color, display text mengatur posisi konten agar lurus secara horizontal, align item mengatur konten secara vertikal, justify konten mengatur konten secara horizontal, padding mengatur jarak antar konten dengan border, position fixed mengatur agar ketika komen di scroll navbar tidak bergerak, top, atas navbar, left, kiri navbar, width, Z-index, tumpukan navbar, box shadow, tayangan navbar, transisi pada navbar. Pada navbar sendiri, kami melakukan responsivitas dengan media query tablet dan mobile, menggunakan sidebar, di mana dilakukan sebuah logika JavaScript sederhana, yaitu ketika card menu ini diklik, maka akan muncul sidebar yang isinya user pengguna dan menu navigasi. Dan ketika kita klik di luar menu tersebut, maka sidebar tersebut akan tertutup. Berikut adalah kode JavaScript pada menu card tersebut. Pertama-tama kita membuat sebuah fungsi dengan nama toggle menu. Lalu kita panggil atribut ID sidebar HTML dengan menggunakan dokumen getElementBID. Lalu dilakukan pengecekan. Jika lebar sidebar sama dengan 250 px, maka ubah lebar sidebar tersebut ke 0 agar sidebar tertutup. Jika lebar sidebar tidak sama dengan 250, maka ubah lebar sidebar tersebut ke 250 px agar sidebar terbuka. Lalu selanjutnya yaitu kita memasang dokumen addF listener klik function event, di mana ini berfungsi setiap kali pengguna mengklik di mana saja di halaman website tersebut. Fungsi di dalamnya akan menjalankan, pertama-tama akan memanggil atribut ID sidebar HTML yang menggunakan dokumen getElementBID, lalu memanggil dokumen query selector hamburger menu yaitu icon menu. Lalu dilakukanlah pengecekan. Jika lebar sidebar sama dengan 250 px, maka dilakukan pengecekan lagi. Jika tidak mengklik di dalam sidebar dan di hamburger atau di icon menu, maka lebar sidebar akan diubah ke 0 agar sidebar tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan hero section pada halaman website ini, di mana hero section sendiri adalah bagian halaman website yang termasuk bagian main. Main adalah isi konten dari sebuah halaman website. Berikut adalah tag HTML dan CSS untuk membentuk hero section seperti ini. Pertama, kami membuat tag main terlebih dahulu, lalu membuat tag div, lalu tag p untuk paragraf, tag heading 1, tag br untuk membuat garis baru, tag b untuk membuat teks swadaya tersebut menjadi bold, lalu tag p untuk paragraf, tag button untuk button, tag heading 3, tag p, lalu tag image untuk membuat gambar pada hero section tersebut. Berikut adalah styling CSS yang digunakan pada hero section tersebut, yaitu background color, border untuk membuat garis tepi pada hero section tersebut, border radius untuk mengatur kelengkungan setiap sudut, box shadow untuk bayangan, width untuk lebar, display text, justify content, mengatur elemen secara horizontal, align item mengatur elemen secara vertikal, min height untuk tinggi minimal tinggi hero section tersebut, max width untuk maksimal lebar pada hero section tersebut, margin mengatur jarak padding dengan luar, padding mengatur jarak konten dengan border. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Barat dengan NIM 250411100066. Di sini saya akan menjelaskan peranan saya dalam website ini. Di website ini saya mengerjakan kali produksi kebun dan jadwal kegiatan. Di jadwal IJ produksi kebun itu fiturnya ada melihat produksi kebun di 6 bulan terakhir dan 12 bulan terakhir. Ini untuk ketika saya klik pada 12 bulan terakhir, dia muncul sampai bulan Desember. Ketika 6 bulan terakhir, dia akan klik kembali dan saya klik kembali ada sih buat melakukan transisi di bulan Juli sampai Desember. Dan jadwal kegiatan ini jadwal kegiatan yang akan dilakukan pada 2 bulan terakhir, bulan Mei dan bulan Juni. Ini bulan Mei tanggal 15, tanggal 22, tanggal 30, tanggal 3 Juni sampai tanggal 27 Juni. Ini jadwal kalender. Ketika di sebelah jadwal dia akan bilang, ketika dia klik lihat semua jadwal, dia akan muncul kalender kegiatan dan merupakan jadwal kegiatan apa yang juga kodnya. Saya mulai dari ada dulu HTML ini menurut saya dengan section produksi kalender, graphic box, kelas menu div pertama, div kedua untuk graphic header, div ketiga ini untuk produksi kebun Anda, nanti ditulis ini produksi kebun Anda. Lalu lanjut select pilih salah satu metode grafik filenya 6 dan 12 untuk mana 12 terakhir. Lalu punya ada 6 dan ada 12. Oke, kita akan ini ini untuk kajian tadi tentang kelas yang akan saya pilih di tanggal 3 kelas hari ini tanggal 8 tanggal 8 tanggal 27. Untuk kind box jadwal kegiatan ini ada dialis button pada jadwal dan ID tanggal tidak. Oke, sampai sini dan saya akan lanjut ke CS-nya, proses CS-nya. Di CS saya menggunakan produksi kalender display klik untuk nanti klik. Lalu saya klik di dalam produksi box kalender box yang kasih edukasi box dan kalender box biar terlalu banyak. Lalu lanjutkan reader ikutnya dari reader 2 ikutnya reader P, tag P ikutnya reader C lagi. Saya disapit kok kalender kok kedua, ada agenda ikutnya saya bilang kamera
hijau matang. Info agenda ini V1 margin left tidak terlalu mepet. Info agenda 4 garis batu biar terlalu mepet baca agenda. Saya beri warna pastel button jadwal sama nanti warnanya kayak sama agenda tadi di bawah sini sama warnanya. Dan langsung ke kalender lengkap ini untuk nilainya transisi kalendernya. Berikutnya kalender lengkap show ini untuk masih satu transform transfer Y 0 jadi dia ke bawah. Kalender lengkap artikel langsung sampai kalender lengkap aktif. Itu transisinya 1,1 VPI. Lalu nanti kalau saya lanjutkan subscribe-nya. Di subscribe saya menggunakan DOM dan beberapa variabel X dan Y untuk di bagian grafiknya. Oke, untuk plus ini saya mati terakhir. Ini data yang konstan tidak bisa dirubah karena saya hanya bermain di frontend bukan belum backend. Bulannya saya sudah set yang dari Februari sampai Juli untuk 6 bulan data 6 dan ini nilainya ada 12 ini bulannya dan nilainya akan ditaruh di bulannya. Ini untuk di bagian nanti di bagian hasil produksi untuk animasi grafik ini nanti jadi grafiknya itu ada animasinya di bulan 12 bulan terakhir ada animasinya dia jadi nomor satu di bulan data dan bulan yang kita pakai di bulan Juli misal jadi kita pakai dari tanggal 1 Juli terus dan ini untuk panjang dan tinggi grafiknya ini teman-teman saja. Nah, ini masuk ke bagian di bagian list menjual. Kita klik di list menjual dia akan punya domain objek element akan misalkan ini ada dua. Oke, ini untuk menghapus domain tadi. Ketika saya pencet di bagian sesuai jual dia akan menghapus dom yang ada di atas. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih maaf, saya teruskan tentang saya adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan section container yang berfungsi sebagai dashboard utama pada web Palm Grow informasi petani swadaya yang sudah kami buat. Nah, untuk bagian section class container ini digunakan untuk apa? Di bagian class container digunakan untuk styling dan untuk ID digunakan untuk target navigasi ketika pengguna memilih menu tertentu. Nah, untuk di bagian create container 1 ini memuat layout yang menampung 4 card. Informasi utama yakni harga TBS hari ini, total produksi, cuaca hari ini, dan forum diskusi petani. Nah, di bagian harga TBS ini digunakan untuk menampil kelasnya digunakan untuk menampilkan card dan sedangkan ID-nya digunakan sebagai identitas elemennya. Nah, di bagian elemen ini digunakan untuk menampilkan harga TBS yang nantinya akan diperbarui secara dinamis menggunakan JavaScript. Nah, untuk code-nya seperti ini. Nah, di variabel cons harga hari ini menyimpan data TBS hari ini. Dan code ini set interval digunakan untuk membuat animasi angka naik secara bertahap sampai mencapai harga yang telah ditentukan tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut di total produksi. Nah, bagian ini menampilkan total produksi kebun. Nah, untuk JavaScript-nya seperti ini. Variabel ini menyimpan harga produksi di November dan di Desember. Kemudian diambil selisihnya, kemudian dibagi dengan intinya dipersenkan, maka akan jadi seperti ini tampilannya. Nah, lanjut untuk cuaca. Bagian ini menampilkan suhu dan kondisi cuaca. Nah, untuk cuaca sendiri ada tombol button perkiraan selengkapnya. Nah, di elemen ini ketika mengambil tombol button BMKG yang akan diarahkan langsung ke websitenya. Nah, akan jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yakni forum diskusi. Ini digunakan untuk berisi artikel mengenai budaya sawit setiap artikel memiliki gambar dan link yang menuju sumber informasi yang telah ditentukan. Nah, code-nya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bottom section yang berfungsi sebagai media informasi dan dokumentasi. Nah, section ini dibagi menjadi dua, yakni berita dan juga galeri. Nah, di bagian berita, ini digunakan untuk menampilkan informasi terbaru terkait industri sawit. Nah, setiap berita terdiri dari gambar, judul, deskripsi singkat, dan tombol baca selengkapnya yang mengarah pada link yang sudah disiapkan. Nah, untuk di bagian galeri, menampilkan dokumentasi kebun sawit. Nah, galeri. Nah, kelas galeri grid ini digunakan agar gambar tersusun rapi dalam beberapa kolom. Nah, saya menggunakan tag anchor untuk ini untuk membuka gambar setiap diklik. Nah, untuk di bagian bottom section ini, bagian berita dan galeri menggunakan grid layout sehingga tampilan tetap teratur pada berbagai ukuran layar. Nah, untuk di bagian bawah ada media query untuk agar tampilan tetap lebih nyaman digunakan pada perangkat mobile maupun desktop. Nah, dengan kombinasi HTML sebagai struktur, CSS sebagai desain tampilan, dan JavaScript sebagai interaksi, section container dan button section dapat menampilkan informasi sawit secara informatif, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Sekian dari Kompo 9, terima kasih telah menonton. Kalau ada salah atau kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.